Hey, sebelum kamu menutup video ini karena merasa topiknya terlalu sensitif, coba tahan sebentar. Aku mau bertanya sesuatu yang mungkin belum pernah ada yang tanyakan padamu. Apakah kamu merasa tubuhmu tidak lagi merespons seperti dulu? Apakah ada momen ketika kamu bertanya-tanya, kenapa rasanya berbeda sekarang? Atau bahkan apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Kalau jawabanmu ya, kamu tidak sendirian. Dan yang lebih penting, kamu tidak rusak. Aku tahu ini bukan topik yang biasa dibahas di meja makan, atau bahkan dengan teman dekat. Tapi justru karena itu, ribuan pria di atas 60 tahun mengalami kebingungan dan frustrasi yang sebenarnya bisa dihindari dengan informasi yang tepat. Selama lebih dari 3 dekade bekerja di bidang kesehatan pria, aku menemukan satu pola yang terus berulang. Banyak pria lanjut usia yang tanpa sadar merusak kesehatan intimnya, bukan karena ceroboh, tapi karena tidak ada yang pernah memberitahu mereka bahwa tubuh di usia 60 tahun membutuhkan pendekatan yang berbeda dari usia 30 tahun. Cara yang dulu berhasil, sekarang justru bisa merugikan. Dan ini bukan tentang kehilangan kejantanan. Ini tentang evolusi dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan diri. Jadi kalau video ini terasa relevan untukmu, kalau kamu merasa topik ini penting untuk dibicarakan lebih terbuka, aku minta tolong bantuannya. Tekan tombol like agar lebih banyak orang yang menemukan informasi ini. Share ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Karena percayalah, mereka mungkin mengalami hal yang sama tapi terlalu malu untuk bertanya. Dan kalau kamu punya pendapat atau pengalaman, tulis di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang di mana pria bisa berbicara jujur tentang kesehatan mereka tanpa rasa malu. Hari ini, aku akan membahas 3 kesalahan besar yang sering dilakukan pria di atas 60 tahun dalam menjaga kesehatan intim mereka. Kesalahan yang tampak sepele, tapi dampaknya bisa sangat serius terhadap saraf, sirkulasi darah, bahkan prostat. Dan, yang paling penting, aku akan memberikan solusi praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini untuk merawat tubuhmu dengan lebih baik, lebih aman, dan dengan penuh hormat pada fase kehidupan yang kamu jalani sekarang. Mari kita mulai dari kesalahan pertama yang paling sering terjadi tapi jarang disadari, dampaknya. Ini adalah sesuatu yang hampir semua orang lakukan, dan sayangnya, ini adalah akar dari banyak masalah yang muncul kemudian. Kesalahan itu adalah terburu-buru. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu sekarang. Memangnya kenapa kalau cepat? Kan cuma mau selesai saja. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhmu. Ketika kamu melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa, ketika kamu terburu-buru, sistem sarafmu tidak punya waktu untuk rileks. Pembuluh darahmu tidak melebar sebagaimana mestinya. Napasmu menjadi dangkal. Jantungmu berdebar bukan karena gairah yang sehat, tapi karena stres dan ketegangan. Ini bukan jenis respons yang tubuhmu butuhkan, terutama di usia ini. Bayangkan tubuhmu seperti mesin klasik yang sudah bertahun-tahun menemanimu. Mesin itu masih bisa bekerja dengan sangat baik, tapi dia butuh pemanasan yang lebih lama, perawatan yang lebih teliti. Kalau kamu langsung gaspol tanpa pemanasan, yang terjadi adalah keausan yang lebih cepat, kerusakan yang tidak perlu. Sama halnya dengan tubuhmu sekarang. Sistem sarafmu membutuhkan lebih banyak waktu untuk aktif. Aliran darahmu memerlukan ruang untuk bergerak dengan lancar. Dan secara emosional, hatimu perlu merasa aman, bukan tertekan. Aku pernah menangani seorang bapak yang datang dengan keluhan tidak merasakan kepuasan seperti dulu. Dia bilang semuanya terasa mekanis, seperti rutinitas kosong. Setelah berbincang lebih dalam, ternyata dia selalu melakukan semuanya dengan sangat cepat. Seperti sedang mengejar deadline. Tidak ada momen untuk benar-benar merasakan, tidak ada kesempatan untuk terhubung dengan tubuhnya sendiri. Dan ketika aku menyarankan dia untuk memperlambat, untuk memberi diri lebih banyak waktu dan perhatian, semuanya mulai berubah. Dia tidak hanya merasakan sensasi fisik yang lebih kaya, tapi juga menemukan kembali kedamaian dalam prosesnya. Jadi bagaimana caranya memperlambat dengan benar? Pertama, beri dirimu waktu. Bukan 5 menit di kamar mandi sambil khawatir ada yang mengetuk pintu. Tapi waktu yang benar-benar bebas dari gangguan, di mana kamu tidak perlu terburu-buru atau merasa bersalah. Kedua, fokus pada pernapasan. Tarik napas dalam-dalam, biarkan bahu dan dadamu rileks. Ketika tubuhmu merasakan napas yang dalam dan tenang, dia akan mengirim sinyal bahwa situasi ini aman, bahwa tidak ada ancaman, dan bahwa dia boleh merespons dengan cara yang sehat. Ketiga, jangan jadikan orgasme sebagai tujuan utama. Ubah pola pikirmu dari aku harus selesai menjadi aku ingin merasakan dan hadir dalam momen ini. Ketika kamu melepaskan tekanan untuk mencapai hasil tertentu, tubuhmu justru merespons dengan lebih baik. Sekarang mari kita lanjut ke kesalahan kedua yang bahkan lebih merusak secara fisik. Ini adalah sesuatu yang muncul tanpa disadari, biasanya sebagai respons terhadap penurunan sensitivitas. Dan sayangnya,
Cara ini justru memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Kesalahan itu adalah menggunakan tekanan yang terlalu kuat. Aku mengerti kenapa ini terjadi. Ketika kamu merasa sensitivitas menurun, insting pertama adalah mencoba lebih keras, memegang lebih erat, bergerak lebih kuat. Kamu pikir dengan menambah intensitas, kamu bisa mengembalikan perasaan yang hilang. Tapi kenyataannya, pendekatan ini justru melatih tubuhmu untuk hanya merespons rangsangan yang ekstrem. Dan dalam prosesnya, kamu merusak jaringan halus yang seharusnya dijaga dengan lembut. Penis bukan sekadar otot keras. Di dalamnya ada jaringan halus yang penuh dengan pembuluh darah kecil dan ribuan ujung saraf sensitif. Jaringan ini dirancang untuk merespons sentuhan lembut, bukan tekanan keras. Ketika kamu berulang kali menggunakan cengkeraman yang terlalu kuat, beberapa hal buruk mulai terjadi. Ujung saraf menjadi kurang responsif karena terus menerus overstimulasi. Pembuluh darah kecil bisa mengalami kerusakan mikro. Kulit menjadi lebih tebal dan kehilangan elastisitas. Dan paling parah, tubuhmu menjadi terkondisi untuk hanya merespons satu jenis rangsangan yang sangat spesifik, jenis yang hampir mustahil ditiru dalam situasi lain. Ada istilah informal untuk ini dalam dunia medis, yang disebut dengan sindrom cengkeraman kuat. Ini bukan diagnosis resmi, tapi pengalaman yang sangat nyata dialami banyak pria. Mereka menemukan diri mereka hanya bisa terangsang dengan cara yang sangat spesifik. Dan ketika situasi berubah, tubuh mereka tidak tahu bagaimana merespons. Aku pernah berbicara dengan seorang bapak yang dengan jujur mengatakan, "Saya merasa seperti menghabiskan diri sendiri, bukan merawatnya." Kalimat itu menggambarkan dengan tepat apa yang terjadi ketika tekanan berlebihan menjadi kebiasaan. Jadi, apa solusinya? Mulailah dengan melonggarkan cengkeramanmu. Ini mungkin terasa aneh di awal. Bahkan mungkin tidak terlalu memuaskan. Tapi berikan waktu pada tubuhmu untuk menyesuaikan. Gunakan pelumas berbasis air yang bebas pewangi dan bahan kimia keras. Pelumas ini mengurangi gesekan, melindungi kulit, dan membantu gerakan menjadi lebih halus dan menenangkan. Jangan fokus hanya pada satu area. Eksplorasi bagian lain dari tubuhmu seperti paha bagian dalam, area sekitar pangkal, bahkan perineum. Area-area ini masih memiliki banyak ujung saraf yang responsif. Tapi mereka perlu diundang dengan kelembutan, bukan dipaksa dengan tekanan. Perlakukan proses ini seperti terapi fisik. Kamu tidak sedang mencoba mencapai sesuatu secepat mungkin. Kamu sedang melatih kembali sistem sarafmu untuk merespons sentuhan yang lebih lembut dan lebih sehat. Dengan waktu dan konsistensi, tubuhmu akan mulai mengingat bagaimana merasakan kenikmatan tanpa perlu intensitas yang merusak. Percayalah, perubahan ini tidak hanya akan meningkatkan sensasi fisik, tapi juga membuat pengalaman secara keseluruhan terasa lebih terhubung dan bermakna. Sekarang kita sampai pada kesalahan ketiga. Dan ini mungkin yang paling sering diabaikan karena tidak tampak di permukaan. Ini bukan tentang teknik atau kecepatan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang hidup di dalam pikiran dan hatimu. Kesalahan itu adalah mengabaikan sisi emosional. Kita dibesarkan dalam budaya di mana pria tidak seharusnya berbicara tentang perasaan. Apalagi dalam konteks seksualitas. Kamu diajarkan untuk kuat, tegar, dan mandiri. Tapi tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa emosi dan kesehatan seksual sebenarnya sangat terkait erat. Bagaimana perasaanmu tentang tubuhmu, tentang usia, tentang perubahan yang kamu alami, semua itu mempengaruhi bagaimana tubuhmu merespons sentuhan. Aku pernah menangani seorang bapak yang sudah menjanda selama beberapa tahun. Dia mengatakan bahwa setiap kali dia mencoba menyentuh dirinya sendiri, ada semacam dinding emosional yang menghalanginya. Bukan fisik, tapi perasaan bersalah, perasaan si royala dia mengkhianati sesuatu. Tubuhnya menginginkan kenyamanan, tapi hatinya belum siap. Dan tanpa kehadiran emosional, sentuhan apapun akan terasa hampa, bahkan menyakitkan secara psikologis. Inilah yang ingin aku sampaikan dengan jelas. Emosi bukan penghalang dari kenikmatan fisik. Emosi adalah bagian dari jalan menuju kenikmatan yang sejati. Ketika kamu hadir secara emosional, ketika kamu memberi ruang bagi perasaan apapun yang muncul, baik itu kerinduan, kesedihan, atau bahkan kegembiraan, tubuhmu merespons dengan cara yang jauh lebih dalam dan memuaskan. Bagaimana caranya tetap hadir secara emosional? Pertama, beri dirimu izin untuk merasakan apapun yang muncul tanpa menghakimi. Jangan tekan perasaan itu. Jangan coba mematikannya dengan terburu-buru atau tekanan berlebihan. Cukup bernapas bersamanya, akui keberadaannya. Kedua, ciptakan lingkungan yang aman secara emosional. Ini berarti tidak ada gangguan, tidak ada tekanan waktu, tidak ada perasaan bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang salah. Ketiga, perlakukan momen ini sebagai bentuk perawatan diri,
bukan sekadar rutinitas mekanis. Kamu tidak sedang menyelesaikan tugas. Kamu sedang merawat diri sendiri dengan penuh kasih sayang. Dan kalau bebannya terasa terlalu berat untuk ditanggung sendiri, jangan ragu untuk berbicara dengan seseorang. Entah itu dokter, terapis, atau teman yang kamu percaya. Berbicara dengan lantang bukan kelemahan. Justru itu adalah tanda kekuatan sejati. Terutama bagi generasi yang diajarkan untuk menyimpan segalanya di dalam, kamu pantas untuk dilihat, untuk didengar, dan untuk merasakan kenikmatan tidak hanya di tubuh, tapi juga di hati. Setelah memahami ketiga kesalahan besar itu, sekarang mari kita bahas solusi praktis yang bisa kamu terapkan. Ini bukan teori abstrak, tapi langkah-langkah nyata yang telah terbukti membantu ribuan pria menemukan kembali koneksi dengan tubuh mereka. Solusi pertama adalah sentuhan lambat dan lembut. Tubuhmu di usia 60 tahun ke atas adalah versi yang lebih bijaksana dari dirimu di usia muda. Dia telah membawamu melalui puluhan tahun kehidupan. Dan sekarang dia meminta untuk diperlakukan dengan hormat dan kelembutan. Sentuhan lambat bukan berarti lemah. Ini berarti kamu cukup bijaksana untuk mendengarkan apa yang dibutuhkan tubuhmu sekarang, bukan memaksanya mengikuti apa yang berhasil dulu. Mulailah dengan memvariasikan kecepatan dan tekanan. Jangan monoton. Eksplorasi area tubuh yang mungkin sudah lama tidak kamu perhatikan. Gunakan seluruh telapak tangan, bukan hanya jari. Rasakan tekstur, suhu, dan respons dari setiap sentuhan. Pernapasan juga sangat penting di sini. Ketika kamu bernapas dalam dan lambat dari perut, tubuhmu menerima sinyal bahwa ini adalah momen yang aman, bahwa tidak ada ancaman, dan disitulah gairah sejati dimulai. Bukan dalam gesekan, tapi dalam relaksasi. Perlakukan latihan ini seperti terapi fisik untuk bagian tubuh yang sangat berharga. Kamu tidak akan memukul-mukul lutut yang cedera, kan? Kamu akan merehabilitasinya dengan lembut, perlahan, dan penuh kesabaran. Prinsip yang sama berlaku di sini. Kamu tidak hanya mencari pelepasan cepat, kamu sedang merawat kesehatan jangka panjang, menjaga jaringan tetap sehat, dan mempertahankan koneksi antara pikiran dan tubuhmu. Solusi kedua adalah tetap hadir secara emosional dalam setiap momen. Ini berarti tidak ada televisi yang menyala di latar belakang, tidak memeriksa ponsel, tidak berlomba untuk selesai. Kamu sedang terhubung dengan dirimu sendiri. Bawa kesadaran pada napasmu, pada sensasi di tubuhmu, dan pada emosi apapun yang muncul. Tanyakan pada dirimu, bukan bagaimana aku bisa selesai, tapi apa yang aku rasakan sekarang. Beberapa orang merasa terbantu dengan berbicara lembut pada diri sendiri, atau mendengarkan musik yang menenangkan sebelum memulai. Yang penting adalah kamu memperlakukan tubuhmu seperti orang seutuhnya, bukan sekadar sekumpulan bagian. Karena kebenarannya, hati dan tubuh selalu dalam percakapan. Semakin kamu menyertakan keduanya, semakin bermakna pengalaman itu. Ruzi Keshiga, dan ini sangat penting, adalah perhatikan tanda-tanda peringatan dari tubuhmu. Tubuh selalu berkomunikasi. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mendengarkan rasa sakit, nyeri, mati rasa yang tidak biasa, bengkak, iritasi, atau perubahan dalam cara tubuhmu merespons? Semua ini adalah sinyal yang pantas mendapat perhatian serius. Ini bukan tanda kelemahan, ini adalah tanda kesadaran. Biasakan untuk memeriksa kondisi tubuhmu setelah setiap sesi. Bagaimana perasaanmu secara fisik? Apakah ada area yang terasa terlalu sensitif? Atau justru mati rasa? Apakah ada kemerahan atau bengkak yang tidak ada sebelumnya? Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Jadikan kebiasaan untuk memeriksa diri sendiri seminggu sekali dengan lembut. Dan yang paling penting, percayai instingmu. Jika ada sesuatu yang terasa berbeda, sampaikan kepada dokter. Satu percakapan itu bisa menyelamatkanmu dari ketidaknyamanan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dan jangan lupa tentang kesehatan prostatmu. Di usia di atas 60 tahun, kelenjar ini semakin penting untuk dipantau. Sering buang air kecil, aliran yang lemah, ketidaknyamanan di area panggul, atau nyeri selama atau setelah orgasme bisa menjadi tanda-tanda yang perlu diperiksa. Jangan tunggu sampai tidak tertahankan. Pemeriksaan rutin adalah salah satu cara paling ampuh untuk melindungi kesehatan jangka panjangmu. Ketika kamu mulai memperlakukan kesehatan intimmu sebagai bagian dari rutinitas kesehatan keseluruhan, bukan sebagai sesuatu yang memalukan atau tersembunyi, semuanya berubah. Ini bukan lagi tentang menghindari rasa malu, ini tentang menghormati tubuh yang masih membawamu melalui kehidupan. Dan ketika kamu mendekati tubuhmu dengan perawatan dan rasa ingin tahu, hadiahnya jauh melampaui sensasi fisik, ini menjangkau kepercayaan dirimu, rasa martabatmu, dan ketenangan pikiranmu. Jika ada satu pesan yang aku harap kamu ingat dari video ini dia. Tubuhmu tidak mengecewakanmu,
Dia tidak rusak, dia tidak terlalu tua, atau terlalu lelah. Tubuhmu hanya meminta sesuatu yang berbeda. Cara-cara lama mungkin tidak lagi cocok. Bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu telah memasuki fase baru dalam hidup. Dan fase ini pantas mendapatkan perawatan, niat, dan martabat yang sama seperti fase-fase sebelumnya. Kita telah membahas pentingnya melambat, melembutkan pendekatan, dan melepaskan tekanan baik secara fisik maupun emosional. Kita telah melihat betapa vitalnya untuk tetap terhubung, tidak hanya dengan tubuh, tapi juga dengan hati, dan kita telah belajar betapa pentingnya mendengarkan sinul-sinil halus sebelum ketidaknyamanan berubah menjadi masalah yang lebih besar. Yang bisa aku katakan dengan pasti adalah, tidak pernah terlambat untuk terhubung kembali, untuk merasakan lagi, untuk menikmati lagi. Tidak pernah terlambat untuk menghormati babak kehidupan ini, bukan sebagai penurunan, tapi sebagai evolusi yang memerlukan tangan yang lebih lembut, hati yang lebih terbuka, dan kekuatan yang lebih dalam. Kekuatan untuk tetap hadir, penuh rasa ingin tahu, dan baik pada diri sendiri. Jadi lain kali kamu merawat tubuhmu, jangan lakukan itu karena kebiasaan. Lakukanlah karena rasa hormat. Karena kamu masih di sini, kamu masih berarti, dan kamu masih pantas merasa nyaman dengan dirimu sendiri. Jangan biarkan usia atau perubahan fisik mencuri hak itu darimu. Kalau video ini membantumu melihat kesehatan intimmu dari perspektif yang berbeda, kalau kamu merasa lebih paham dan lebih berdaya sekarang, tolong tekan tombol like. Ini bukan hanya tentang algoritma, tapi tentang membuat topik penting ini lebih mudah ditemukan oleh orang lain yang membutuhkan. Subscribe ke channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten kesehatan lainnya yang akan aku buat khusus untuk mendukung perjalanan kesehatanmu. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar, ceritakan pengalamanmu, ajukan pertanyaan, atau sekadar katakan bahwa kamu menghargai adanya ruang untuk membicarakan hal ini dengan jujur. Ingat, merawat diri sendiri adalah tindakan keberanian, dan berbicara tentang kesehatan dengan jujur adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetaplah merawat dirimu dengan penuh kasih sayang.